Story diawali dengan sebuah rumah tempat kejadian perkara yang dimana sebuah keluarga ditemukan berlumuran darah. Awalnya para polisi akan menuduh maling sebagai pelaku utamanya. Namun, para polisi justru menemukan fakta menarik tentang para korban yang sepertinya sedang berusaha keluar dari rumah tersebut. Dan yang paling menarik dan tidak habis pikir, yaitu penemuan songgok sosok jasad wanita yang terkubur di ruang bawah tanah. Yang setelah diperiksa, jasad wanita tersebut bukanlah salah satu anggota keluarga ini. Bahkan, mayat tidak terdaftar dalam sensus penduduk manapun. Alhasil, untuk sementara waktu, mereka menemani jasad itu dengan sebutan untuk seseorang yang tidak diketahui. Dan mayat tersebut diberi nama Jendo. Di sisi lain ada bapak-bapak bersama anaknya. Si bapak ini, ia bernama Tommy Tilden, sedangkan anaknya, ia bernama Austin Tilden, yang dimana mereka merupakan petugas koroner sekaligus menjaga rumah otopsi atau bedah jasad, yang secara definisi berarti merupakan tindakan pemeriksaan kesehatan terhadap jenazah setelah kematian, yaitu untuk mengetahui penyebab dan cara kematian jenazah itu sendiri. Disinilah kita bisa melihat pengalaman ayah Austin, yaitu Tommy sendiri. Dan ketika Tommy dan Austin sedang mengotopsi korban kebakaran, sedangkan untuk orang biasa seperti kita, pastinya mengira jika si korban mati karena asap dan api dari kebakaran. Namun di tangan seorang yang ahli seperti si Tommy, nyatanya ada faktor lain yang menyebabkan si korban tewas, yaitu benturan keras di bagian tengkorak kepala. Yang besar kemungkinan disebabkan karena terjatuh saat sedang melarikan diri dari kebakaran tersebut. Di saat Tommy sedang istirahat di luar, Austin yang sedang mencatat laporan, ia seperti mendengar suara aneh dari saluran udara. Yang ternyata, kucing peliharaannya Tommy sedang baik hati membawakan seekor tikus. Dan saat Austin sedang cuci tangan, lagi-lagi dia mendengar suara yang berasal dari ruangan lain. Sehingga untuk memastikan itu bukan setan atau yang lainnya, di sini Austin mulai memeriksa satu persatu ruangan di rumah tersebut. Namun tiba-tiba, ternyata itu adalah pacar Austin yang bernama Emma, yang diam-diam masuk untuk mengejutkan Austin dan para pemirsa. Yang dimana Emma yang sudah lama penasaran dengan pekerjaan Austin dan Tommy. Lantas di sini Emma meminta untuk diperlihatkan bagaimana bentuk jasad yang sudah diotopsi. Sedangkan Tommy yang kebetulan sudah kembali, ia mengizinkan Emma untuk melihatnya. Sekaligus memberi kesan bahwa menjadi koroner tidak terlalu menakutkan. Lalu satu persatu jasad pun dikeluarkan dari lemari penyimpanan untuk ditunjukkan kepada Emma, yang dari setiap jasad yang dilihatnya, di sini Emma penasaran dengan lonceng kecil yang diikat pada pergelangan kaki mereka, yang ternyata itu berfungsi untuk membedakan mana tubuh yang benar-benar tewas atau hanya mengalami koma. Dan dari semua jasad yang dilihatnya, nampak ada satu korban penembakan yang wajahnya sudah tidak tersisa apapun untuk dilihat. Lalu, Emma yang penasaran pun meminta izin untuk tetap melihatnya secara langsung. Lalu, Emma akhirnya mendapatkan balasan atas jump scare yang dia buat tadi. Saat Emma dan Austin akan keluar untuk menonton film, tiba-tiba muncullah seorang sheriff yang membawakan sebuah jasad, dan itu artinya ada pekerjaan baru untuk Tommy malam ini. Dikira akan tetap melanjutkan nonton bioskop, Austin yang ingin berbakti kepada orang tuanya, ia meminta Emma untuk mengerti dan memintanya untuk kembali lagi malam nanti. Dan seperti yang sudah bisa kita tebak, jasad baru itu adalah Jendo, yaitu wanita misterius yang tidak dikenal dan terkubur di ruang bawah tanah keluarga di awal film tadi. Karena didesak oleh pers untuk memberikan penjelasan, di sini sheriff meminta Tommy untuk menyelesaikan pekerjaannya malam ini juga, yaitu menemukan tentang penyebab dan bagaimana caranya si Jendo ini bisa meningsoi. Di sisi lain, kucing peliharaan Tommy sempat mengeong seperti ketakutan, entah itu firasat buruk atau bukan. Tommy dan Austin pun langsung melakukan tugas mereka untuk mengotopsi tubuh Jendo tersebut. Otopsi sendiri akan terbagi dalam 4 tahap, yaitu 1. Pemeriksaan di luar, yang kedua pemeriksaan di dalam, yang ketiga pemeriksaan saluran pencernaan, dan yang terakhir pemeriksaan otak. Lalu Austin memotret tubuh si Jen yang diperkirakan masih berusia 20 tahunan dengan kulit putih, rambut coklat, dan tidak ada bekas luka apapun yang ditemukan. Akan tetapi yang menariknya, ada kedua bola matanya berwarna abu-abu yang menandakan bahwa Jen sudah mati selama berhari-hari. Padahal pihak kepolisian baru menemukannya pagi ini dengan kondisi yang masih segar dan tak sedikit pun mengeluarkan bau busuk.
Tak hanya itu saja, Tommy dan Austin menemukan hal aneh lain, yaitu seperti ukuran pinggangnya yang lebih kecil dibandingkan dengan orang normal zaman sekarang. Lalu pergelangan tangan dan kakinya yang mengalami keretakan, namun tidak menimbulkan tanda memar. Lalu ada tanah gambut di sela-sela kukunya yang tanah itu mustahil ditemukan di daerah ini. Dan yang membuat terkejut, saat mereka berdua menyadari jika lidah si Jen sudah dipotong secara paksa. Sehingga dugaan sementara, jika Jen mengalami hal yang sangat buruk sebelum menemui ajalnya. Ya, seperti kedua kaki dan tangannya yang diikat, lidahnya dipotong agar tidak bersuara. Dan itu sangat-sangat menyakitkan sekali. Sewaktu Austin sedang memotret wajah Jen, tiba-tiba saja gerak-gerak sendiri setelah melihat dengan seksama. Ternyata ada seekor lalat yang keluar dari dalam dan tak lama setelah itu, si Tommy melakukan pemeriksaan mulut. Lalu ditemukan sehelai benang yang entah bagaimana bisa ada di sana. Saat Austin periksa menggunakan alat pembesar, ternyata itu adalah benang tekstil, yang dimana si Tommy menyuruh Austin untuk membungkusnya. Lalu dikirimkan ke lab untuk dilakukan pemeriksaan. Bersamaan dengan suara petir, pertanda akan turun hujan, otopsi pun memasuki tahap kedua, yaitu pemeriksaan bagian dalam yang mencakup jantung, paru-paru, dan organ dalam tubuh lainnya. Yang dimana saat si Tommy akan membelek dada Jen, tiba-tiba saja radio mengalami gangguan frekuensi yang entah apa penyebabnya. Tommy dan Austin pun benar-benar dibuat terkejut saat melihat darah segar keluar dari tubuh Jen, yang dimana kondisi itu seharusnya tidak terjadi, terkecuali jasad tersebut baru tewas 1 atau 2 jam setelah kematian. Meski dibuat heran, Tommy dan anaknya tetap fokus melanjutkan pekerjaannya, yaitu untuk memeriksa paru-paru Jen yang ternyata sangat hitam sekali. Dan hal itu seperti seorang perokok yang habis 5 bungkus sehari, dan juga terdapat banyak sekali bekas luka pada organ dalamnya. Lalu Tommy mulai mempertanyakan dengan apa yang dilihatnya, yaitu tentang bagaimana melukai seseorang dari dalam tanpa menyentuh bagian luar. Dan hal itu seperti peluru yang bersarang di dalam kepala seseorang namun tidak ditembakkan. Dan menurut Tommy, apa yang menimpa Jen sepertinya sengaja dilakukan untuk membuatnya sangat menderita. Lalu, tiba-tiba ada suara yang berasal dari ruangan lain. Sehingga membuat Austin merasa perlu untuk memeriksanya. Karena ditakutkan itu adalah Emma yang ingin menakut-nakutinya lagi. Dan di saat Austin sudah tiba di lorong, tanpa sengaja ia melihat penampakan seseorang dari pantulan cermin jembung. Yang dimana sosok itu hanya berdiri terdiam dan membuat Austin cukup ketakutan. Sementara Austin sedang mencari sumber suara tadi, Tommy terlihat sedang masih menyelesaikan tahap kedua dari prosedur otopsi. Yang dimana tangannya tak sengaja terluka oleh patahan tulang rusuk Jen yang membuatnya mengalami sedikit pendarahan. Austin sendiri berhasil menemukan satu ruangan yang menjadi sumber suara tadi yang ternyata berasal dari saluran udara yang ada di bagian atas. Dan ketika Austin sedang mendengarkannya secara seksama, tiba-tiba tepat saat Austin terjatuh, muncullah si Tommy yang datang menyusul, yang dimana suara tadi ternyata berasal dari kucing peliharaannya si Tommy yang merupakan pemberian dari mendiang istrinya. Sehingga kematian si kucing yang misterius itu pun menjadi suatu kehilangan yang cukup mendalam bagi si Tommy. Sementara Tommy mengkremasi kucingnya sekaligus menghormati kepergiannya untuk yang terakhir kalinya, Austin pun kembali ke ruangan bedah untuk melakukan pekerjaannya, yang dimana satu pintu lemari tempat penyimpanan jasad terbuka dengan sendirinya yang mungkin saja tidak tertutup rapat. Lalu pemeriksaan memasuki tahap ketiga, yaitu pemeriksaan saluran pencernaan. Di sini mereka menemukan hal aneh lain, yaitu sebuah tumbuhan yang berupa bunga yang bernama Jimsonweed, yang menurut buku flora terpercaya, bunga itu dapat menyebabkan kelumpuhan. Tak lama kemudian, radio pun menyiarkan kabar tentang akan adanya hujan disertai angin kencang yang akan melanda wilayah tersebut. Lalu Austin sempat meminta Tommy untuk menghentikan pekerjaan mereka, lalu melanjutkan esok pagi saja. Namun di sini, Tommy yang sudah mendapatkan amanat dari sheriff, ia tetap ingin menyelesaikan pekerjaannya malam ini juga. Lalu mereka menemukan lagi benda aneh lain dari saluran pencernaan Jen. Yang kali ini adalah sebuah potongan kain yang berisi satu gigi geraham dengan sebuah gambar simbol atau tulisan Romawi pada kain tersebut. Saat Tommy sedang memeriksa tulisan kuno pada kainnya, Austin pun fokus pada gigi geraham tersebut, yang ternyata
adalah gigi geraham milik si Jen sendiri yang sengaja dibungkus dengan kain dan dipaksa untuk menelannya. Di sini Austin tertegun sejenak dan mulai berteori aneh-aneh dalam kepalanya, yang dimana si Tommy sendiri penasaran dengan materi hitam yang terdapat di antara kulit dan daging, sehingga memutuskan untuk mengkuliti jasad si Jen, lalu menemukan fakta lain, bahwa terdapat bentuk simbol yang sama dengan yang tertera pada potongan kain tersebut. Dan tak berselang lama, tiba-tiba listrik mati disertai dengan lampu yang meledak. Alhasil Tommy yang baru muncul firasat buruk, ia buru-buru mengajak anaknya untuk pergi meninggalkan basement tersebut. Dan berkat generator, cadangan listrik menyala lagi, namun tidak cukup kuat untuk menyalakan lift yang menuju ke lantai atas rumah mereka. Sehingga satu-satunya jalan keluar lain, yaitu dengan menggunakan pintu yang menuju langsung ke halaman rumah. Akan tetapi akibat hujan disertai angin kencang, pohon tua di samping rumah mereka pun tumbang dan menimpa pintu keluar. Sedangkan sinyal ponsel tidak bisa diandalkan. Mereka berdua pun langsung menuju ke ruang kerja ayahnya untuk menggunakan telepon kabel. Sewaktu menelpon, mereka sempat berhasil menghubungi Sheriff. Namun suaranya pun putus-putus yang lagi-lagi diakibatkan oleh cuaca buruk yang sedang terjadi. Lalu mereka berdua tiba-tiba mendengar suara lonceng dari luar ruangan. Sehingga Austin yang penasaran, ia memutuskan untuk mengintipnya dari sela-sela bawah pintu. Yang ternyata para pemirsa, salah satu mayat menjadi hidup lagi dan mencoba meneror mereka. Di sini Austin yakin jika semua itu tidak lain dan tidak bukan adalah ulah dari si Jen itu sendiri. Sedangkan luka sobekan pada lengan si Tommy pun menjadi kembali terbuka, sehingga ia pun bergegas pergi ke toilet yang gelap untuk membersihkannya. Yang dimana teror kembali terjadi ketika sesuatu muncul dari kegelapan yang membuat si Tommy terkurung di toilet tersebut. Beruntungnya si Tommy masih selamat, sehingga makin kuat dugaan jika semua fenomena supranatural ini disebabkan oleh si Jen, yang akhirnya membuat Austin dan Tommy semakin sadar jika apa yang terjadi pada keluarga di awal film tadi kemungkinan perbuatan si Jen. Sehingga agar nasib serupa tidak menimpa mereka berdua, di sini mereka tidak punya pilihan lain selain kembali ke ruangan bedah, yaitu untuk melenyapkan tubuh Jen dengan cara dikremasi. Setibanya di ruangan bedah, mereka menemukan sebuah lemari penyimpanan sudah terbuka. Lalu para jasad sudah hilang entah kemana, yang ketika mereka akan membawa Jen ke ruangan kremasi, tiba-tiba pintu terkunci dengan sendirinya. Sehingga Tommy pun terpaksa harus mendobrak menggunakan sebilah kapak. Dan muncullah salah satu jasad yang menunggu mereka di luar, yang dimana Austin yang sudah tidak tahan dengan semua teror tersebut, ia nekat mengguyur tubuh Jen menggunakan alkohol dan bermaksud untuk membakarnya di tempat tersebut. Dan betapa makin tidak manuk akalnya lagi ketika api tersebut sama sekali tidak berpengaruh pada tubuh Jen dan justru malah melebar memenuhi langit-langit ruangan, yang pada akhirnya mereka pun mematikan api itu tanpa bisa melakukan apapun terhadap tubuh Jen. Setelah sosok yang menjaga pintu keluar sudah pergi dan pintu sudah tidak terkunci, Austin dan Tommy mencoba untuk keluar sambil membawa kampak sebagai senjata, yang dimana mereka kembali mencoba menyalakan lift. Namun tiba-tiba, sebuah jasad tanpa wajah perlahan berjalan mendekati mereka berdua, dan sialnya, pintu lift tidak mau menutup dengan sempurna. Sehingga daripada Tommy dan anaknya menjadi korban kebrutalan jasad tanpa wajah berjalan, alhasil Tommy mengambil alih kapak tersebut lalu menghantam ke jasad sekuat tenaga. Dan betapa terkejutnya si Tommy saat yang dia hantam ternyata adalah Emma, yaitu pacar anaknya, yang karena semuanya sudah terlanjur, Austin dan Tommy pun tidak bisa berbuat apa-apa selain menerima fakta tersebut. Sedangkan lift sendiri, ia tidak mau menyala akibat daya listrik yang masih lemah. Tak lama, kotak kremasi pun terbuka dengan sendirinya, dan hal tersebut menyebabkan seluruh basement dipenuhi oleh asap tebal. Yang dimana Tommy dan Austin sendiri memutuskan untuk kembali ke ruangan bedah setelah menyadari fakta bahwa Jen tidak akan pernah membiarkan mereka berdua pergi dari tempat tersebut. Di ruangan bedah, mereka pun langsung melanjutkan tahap terakhir, yaitu pemeriksaan otak untuk memastikan apa yang sebenarnya Jen inginkan, yang dimana Tommy menemukan fakta menarik lain ketika dia mengambil sampel otak Jen untuk dicek menggunakan alat pembesar, yang nyatanya di sini Jen ternyata masih hidup, terlepas dari tubuhnya sudah dibedah. Dan faktanya ada sebuah energi sesuatu yang membuatnya tetap hidup, yang untuk memecahkan misteri itu dan mengetahui siapa sebenarnya Jen ini,
Alhasil, mereka pun kembali fokus pada potongan kain simbol yang ditemukan, dan setelah Austin bolak-balik, akhirnya ditemukan sebuah tulisan yang berupa Leviticus, alias kitab imamat yang termasuk dalam perjanjian lama Kristen, yang di situ tertera ayat 20 dan ayat 27 yang berbunyi, setiap pria atau wanita yang mencari arwah orang yang mati, maka harus dihukum mati atas perbuatannya. Dan dari situlah Austin kembali mencocokkan semua petunjuk yang ada, hingga mendapatkan kesimpulan bahwa Jane adalah gadis yang hidup pada abad ke-17, yang setelah Austin kembali melanjutkan membaca kitab imamat, ditemukanlah sebuah kalimat membahas tentang penyihir, yang dimana darah mereka akan berada di dalam kepala mereka sendiri. Dan pada akhirnya terkuaklah sudah bahwa si Jane ini tidak salah lagi bahwa dia adalah seorang penyihir yang hidup pada abad ke-17. Sedangkan orang-orang pada zaman itu sudah tahu bahwa seseorang penyihir akan hidup abadi, sehingga dikira akan melenyapkan tubuhnya. Mereka memaksa Jane untuk menelan gigi gerahamnya sendiri yang sudah dibungkus dengan kain mandra, yaitu untuk membuat dia menderita selamanya. Sedangkan apa yang terjadi pada keluarga di awal film tadi, termasuk si Tommy dan Austin, hal tersebut bagian dari serangkaian balas dendam si Jane, yaitu untuk membuat semua manusia merasakan penderitaan seperti yang dia rasakan selama ratusan tahun. Sedangkan tepat saat Austin sedang sibuk menahan pintu dari para jasad, di sini Tommy melakukan negosiasi secara pribadi dengan Jane, yaitu untuk mengorbankan dirinya sendiri asalkan Austin anaknya dibiarkan tetap hidup. Seiring dengan kematian si Tommy, tubuh Jane pun perlahan pulih, matanya kembali normal dan tidak berwarna abu-abu lagi. Sedangkan listrik kembali menyala dengan seluruh jasad yang sudah ada pada tempatnya. Dan tak berselang lama, tiba-tiba terdengar suara sheriff yang memanggil-manggil Austin dari luar. Sehingga Austin pun dengan cepat menghampirinya yang berada di luar pintu halaman rumahnya. Akan tetapi, kemudian Austin mulai menyadari jika suara tersebut bukanlah suara sheriff asli, melainkan suara yang berasal dari radio yang merupakan tipuan yang dibuat oleh Jane. Dan tiba-tiba Austin pun tewas akibat jatuh dari lantai yang cukup tinggi. Dan pada keesokan paginya, kita akan melihat kondisi sekitaran rumah Austin tampak normal, seakan tidak pernah terjadi hujan dan angin kencang. Serta pohon tua samping rumahnya masih tegak berdiri, dan tak hanya itu saja, sheriff dan para petugas yang memeriksa TKP pun menemukan tubuh Jane sudah kembali utuh. Tak ada bekas dan tindakan bedah sama sekali. Sehingga bisa diambil kesimpulan bahwa si Jane telah berhasil bangkit berkat si Tommy yang dengan sukarela menawarkan nyawanya dan tinggal menunggu waktu saja. Hingga Jane benar-benar hidup lagi dan menimbulkan teror yang lebih mengerikan lalu tamat. Oke, seperti itulah story filmnya. Bagaimanakah menurut kalian dengan film ini? Silahkan berdebat di komentar. Bagi kalian yang ingin filmnya di storyin, silahkan tulis di komentar. Terima kasih sudah nyimak video ini sampai habis. Terus support channel ini dengan menekan like, subscribe, dan share ke alam semesta. Aneh pamit and stay on my channel. Jangan kemana-mana, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.